mohon diperhatikan dengan sangat tausiah dari Dr. Kiai Haji Asim Sahur Muhammadiyah CMA. Beliau adalah seorang hafid guru Quran dan tentu saja menjadi panutan bagi orang-orang yang sedang belajar Al-Quran. Beliau adalah pimpinan dan pengasuh pondok pesantren Darul Al-Quran Buat Baru Cirebon dan Jawinangun. Beliau ini juga seorang pengarang banyak kitab atau buku yang diterbitkannya atau dibuatnya sangat produktif dan sangat berkontribusi terutama dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Ada 3 kitab yang mungkin bisa saya bacakan. Pertama, bahwa Al-Quran, membumikan ilmu Quran, ilmu Al-Quran. Dan ternyata bukan hanya ilmu Al-Quran, beliau juga seorang penulis novel, komik, biografi, antologi, puisi, cerpen, subhanallah. Banyak sekali kemahiran beliau dalam menulis. Beliau juga ada pakar ilmu Quran. Baik, tanpa panjang lebar, mari kita simak rangkaian nasihat-nasihat ilmu yang akan disampaikan oleh beliau pada Al-Mukarram di Persia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan segenap sesepuh dari metode Qiraati yang tidak bisa menyebutkan satu persatu karena begitu banyaknya. Tanpa mengurangi rasa kehormatan saya kepada beliau-beliau sebagai bapak-bapak yang mengawal fasilitasi daripada metode Qiraati. Kepada yang saya hormati, saya muliakan Bapak Rofi yang tadi barusan saja menyampaikan pesan-pesan beliau dan nasihat beliau yang sangat bagus sekali untuk kita amalkan bersama sebagai insan-insan Quran. Para bapak, para ayah, para kiai, para hadirin sekalian, saya melihat dari dekat tentang banyaknya para hadirin dan hadirat yang datang ke Masjid Al-Jabar ini dalam rangka untuk memeriahkan pertemuan antar aktivis Qiraati yang kesekian kalinya. Dan ini menunjukkan betapa para hadirat sekalian itu adalah orang-orang yang betul cinta kepada Al-Quran Al-Karim. Dan mudah-mudahan kecintaan kita kepada Al-Quran Al-Karim inilah yang menjadikan kita mendapatkan satu karcis untuk menuju ke surga. Dan para bapak dan ibu sekalian yang ingin saya kemukakan di sini adalah tentang Allah dalam Quran. Keutamaan
Karim, ya. Dan keutamaan yang sahibul Quran Al-Karim. Al-Quran memang kitab yang luar biasa. Magnet spiritualnya luar biasa. Magnet intelektualnya itu juga luar biasa. Magnet spiritual sampai sekarang Al-Quran itu termasuk kitab suci yang paling disukai dan digemari oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia. Bahkan Al-Quran Karim itu di New York sendiri adalah merupakan satu-satunya kitab suci yang laku keras. Karena apa? Masyarakat di sana, masyarakat orang-orang Amerika maupun orang Eropa ingin mencari kebenaran yang hakiki dari agama yang mereka ketahui. Ternyata Al-Quran telah memberikan jawaban yang sangat memuaskan, sehingga akhirnya pada saat akhir-akhir ini sudah berapa ribu orang yang masuk ke dalam ajaran agama Islam, sehingga ada yang memberikan satu penjelasan bahwa diprediksikan bahwa abad yang akan datang jumlah kaum muslimin di seluruh dunia itu adalah yang paling terbanyak. Para hadirin sekalian, ini adalah magnet spiritual. Magnet intelektualnya itu juga luar biasa. Orang-orang sekarang itu yang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan umum, jabar ataupun yang berkaitan dengan kosmologi dan lain sebagainya, itu mereka sangat terkagum-kagum dengan apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Ada satu cerita demikian. Ada seorang Aljazair naik pesawat terbang, dia mau pulang menuju ke Aljazair. Dan di dalam pesawat itu ada seorang yang memperhatikan tentang perilaku orang Aljazair. Ini seorang orang dari Prancis, itu bersamaan duduknya dengan orang Aljazair itu. Ternyata di dalam pesawat orang Aljazair itu selalu membaca Al-Quran. Kemudian setelahnya itu dia berkenalan, kenapa kamu itu kok selalu, saya perhatikan selalu membaca buku yang Anda pegang sekarang. Akhirnya orang Aljazair itu memberikan hadiah kepada orang tersebut. Kemudian orang tersebut, orang Prancis, itu akhirnya mencoba untuk mencari terjemahan daripada itu dari bahasa Arab menjadi bahasa Prancis. Ternyata itu mencengangkan sekali, mencengangkan sekali. Dan beliau mengatakan, ini bagaimana? Siapa yang membuat Al-Quran Al-Karim? Kalau seandainya adalah Nabi Muhammad SAW, maka luar biasa. Karena di dalam Al-Quran ada hal yang berkaitan dengan lautan. Sementara itu Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW, adalah tidak terkenal sebagai seorang pelaut. Sayyid fi bahri al-jiyyi yakshawu min qawmi rajul min qawmi sahab zulumatun ba'daha fawqa ba'd. Dia orang Prancis itu terheran-heran. Oh, ini kalau seandainya ini adalah yang membawa itu adalah Nabi Muhammad, maka sungguh luar biasa. Seorang yang bukan seorang yang pelaut, tapi mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan kelautan. Dan jadi seperti apa yang tadi ayat yang saya tahu, "Al-Qulubatin fi bahril mulki yang syawwatu min fawqi sahab qulubatun ba'daha ma akhraja yadahu lam yakad yaruha wa man lam yaj'al lahu nuran fama lahu min nur." Diceritakan di dalam ayat ini bahwa di dalam laut itu masih ada ombak lagi, ada ombak di atas, ada ombak di bawah. Nah, itu dari mana itu?
Muhammad itu bisa mengetahui seperti itu. Dan ternyata itu betul sesuai dengan ilmu pengetahuan modern, bahwa di bawah ombak itu ada ombak lagi. Belum lagi kalau seandainya mereka mengetahui bahwa di dalam lautan itu ada api juga, ya, api juga. Jadi kalau seandainya hari kiamat itu api yang ada di dalam lautan itu akan menyeruak ke atas dan akhirnya muncullah hari kiamat pada saat itulah. Wa kitabim mastur fi rabbil manshur wal bait wal bahril masjur wal bahril masjur al masjur. Situ adalah ada isyarat ilmiah bahwa di dalam lautan itu ada api juga. Para hadirin sekalian, ini adalah merupakan magnet daripada ilmu pengetahuan modern dan masih banyak lagi. Saya akan masuk pada satu fadilah yang merupakan hal yang perlu kita ketahui bersama. Berikutnya adalah Al-Quran itu adalah merupakan kitab kemujizatan. Kalau kemujizatan pada masa lalu itu berupa kemujizatan yang bersifat khasiyah yang bisa dilihat oleh mata, seperti tongkatnya Nabi Musa yang kalau dipukulkan segara akhirnya menjadi darah. Bisa juga tongkatnya Nabi Musa itu menjadi ular, ya, menjadi ular. Begitu juga kalau dipukulkan pada air akhirnya mancur, ya, akhirnya mengeluarkan mata air. Dan ini adalah merupakan salah satu keistimewaan daripada mukjizat pada masa lalu. Itu setelahnya Nabi Musa meninggal, maka kalau misalnya masih ada tongkatnya Nabi Musa tidak akan bisa menjelma menjadi ular, tidak bisa. Jadi begitu juga mukjizat-mukjizat Nabi yang lain itu sudah tidak ada lagi, karena bersifat khasiyah, hanya sesuatu yang bisa dilihat, bisa diraba dan lain sebagainya. Tidak demikian dengan kemujizatan Al-Quran Al-Karim. Kemujizatan Al-Quran Al-Karim ini akan terus sampai hari kiamat nanti. Sampai hari kiamat nanti. Nah, ini karena apa? Karena mujizat yang bersifat maknawiyah. Walaupun Nabi Muhammad SAW itu sudah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu, tapi ternyata itu kemujizatan Al-Quran Al-Karim masih tetap menonjol, masih tetap muncul dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu nanti akan ada lagi. Setelahnya berapa puluh tahun ada penelitian, ternyata apa yang dikatakan di dalam Al-Quran itu semuanya itu benar semua. Ini adalah merupakan salah satu kemujizatan Al-Quran Al-Karim. Berbeda dengan kemujizatan masa lalu. Untuk mengetahui kemujizatan Al-Quran Al-Karim itu juga para ulama, para cendekiawan itu bersusah payah untuk menemukan sisi-sisi kemujizatan Al-Quran Al-Karim. Ada yang mengatakan kemujizatannya itu pada sastranya yang luar biasa. Sastranya luar biasa. Bahwa di dalam surah Al-Isra sendiri Allah berfirman, "Wala ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Kalau seandainya seluruh manusia itu berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran Al-Karim, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan semisal Al-Quran Al-Karim. Kalau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Jangankan satu Al-Quran Al-Karim, untuk 10 surah saja tidak bisa. Jadi coba 10 surah bisa tak? 10 surat dari Al-Quran Al-Karim tidak bisa. Am yaquluna aftaraqul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat wa id'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang penting itu ulasannya, yang penting itu bahasanya itu seperti Al-Quran Al-Karim.
Kira-kira bisa apa tidak? Mereka, walaupun mereka itu adalah orang-orang yang berkeinginan untuk menyamai Al-Quran Al-Karim ataupun menghasut Nabi Muhammad SAW, mereka tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Walaupun mereka itu isi daripada kitab yang mereka inginkan itu ada isinya amburadul, misalnya bohong-bohong. Nggak bisa takun-takun berpatah suara negeri muftariyat. Muftariyat artinya suruh berbohong apapun sejumlah apa, silakan. Jadi kemudian dari seluruh Al-Quran, kemudian turun lagi menjadi 10 surah Al-Quran Karim. Turun lagi satu surah daripada Al-Quran seperti Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini untuk menyamai satu surah saja. Waktu bisurah itu Ibadat wasyuhadakum minkum fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Jadi kita harus berbangga mempunyai Al-Quran Al-Karim. Merupakan kitab yang luar biasa, yang kehebatannya itu akan terus menyala sampai pada akhir hari kiamat nanti. Nanti pada hari kiamat, di waktu orang sudah tidak mau lagi mengamalkan ajaran-ajaran Islam, di waktu orang sudah tidak mau lagi untuk membaca Al-Quran Al-Karim, maka Al-Quran Al-Karim akan permisi ingin kembali lagi menuju ke Lauh Mahfuz. Dan kemudian apabila ada orang ingin membaca Al-Quran, Al-Quran sudah menjadi kertas-kertas yang putih saja, tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, maka mumpung kita masih mempunyai Al-Quran Al-Karim, marilah kita bersama-sama untuk selalu membaca Al-Quran Al-Karim. Ya, kita ajak semua keluarga, baik yang anak-anak maupun yang pemuda, tetap mereka itu kita harapkan untuk bisa mencintai Al-Quran Al-Karim dan membaca Al-Quran Al-Karim. Para hadirin sekalian, salah satu di antara keistimewaan Al-Quran Al-Karim itu adalah Quran ini kitab yang mubarak. Mubarak artinya banyaknya kebaikan pada sesuatu, dan kebaikan itu akan menetap pada sesuatu itu. Ya. Coba saja kita lihat bagaimana keberkahan Al-Quran Al-Karim. Banyak sekali keberkahan Al-Quran Al-Karim itu, banyak sekali. Dengan Al-Quran Al-Karim akhirnya banyak orang yang masuk Islam. Dengan turunnya Al-Quran Al-Karim maka muncul ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang ada pada ulama-ulama Islam, baik itu ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu tentang al-qiraat dan lain sebagainya, itu semuanya muncul daripada Al-Quran Al-Karim. Ya, ini adalah begitu juga kamus-kamus bahasa Arab. Itu semuanya itu muncul karena Al-Quran Al-Karim. Ada seorang dari orang-orang ahli dalam bidang ilmu Arabiyah, itu dalam rangka untuk menemukan makna, satu makna yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, dia harus melalang buana sampai menuju ke Taif dan menulis berbagai macam kosakata yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Apa artinya itu? Nah, dari banyaknya kosakata yang dikumpulkan, akhirnya muncul kamus-kamus bahasa Arab. Jadi kamus-kamus bahasa Arab itu pada awalnya itu adalah dalam rangka untuk mengetahui isi kandungan Al-Quran Al-Karim. Begitu juga para hadirin sekalian, sebelum Al-Quran itu diturunkan, orang-orang Arab pada masa itu mereka membanggakan syair-syair yang ditulis oleh para legenda para syair Arab pada saat itu. Begitu Al-Quran itu turun, itu semuanya nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Al-Quran Al-Karim.
Karim, sehingga akhirnya banyak orang yang masuk Islam karena itu saja. Para hadirin sekalian, begitu juga dengan apa yang begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya, segala bentuk ilmu pengetahuan, apakah itu yang pengetahuan yang bersifat islami ataupun ilmu pengetahuan yang bersifat umumi, ya, ilmu umumi, katakanlah ilmu umum, itu tergerak karena melihat ayat suci Al-Quran Al-Karim. Para hadirin sekalian, begitu juga dengan syair-syair Arab. Syair-syair Arab itu sebelum Al-Quran diturunkan itu banyak sekali. Dan kemudian setelahnya Al-Quran diturunkan, maka syair Arab yang tadinya itu sudah tidak laku lagi di pasaran, akhirnya kembali dicari-cari oleh orang-orang dari kaum mufassirin. Salah satu di antaranya itu adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu ahli dalam bidang tafsir Al-Quran Al-Karim. Dan pada waktu ingin mengetahui tentang salah satu makna satu ayat, makna satu kalimat yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, itu selalu kembali kepada syair-syair Arab jahili pada masa yang lalu. Nah, ini menunjukkan betapa syair jahili itu akhirnya bisa kembali dibaca oleh orang Arab. Setelahnya orang-orang Arab itu mencari padanan yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Para hadirin sekalian, Al-Quran diantaranya lagi adalah yang banyak memberikan manfaat bagi manusia dan kemanusiaan. Syifa'un linnas. Jadi hal yang berkaitan dengan akidah banyak di dalam Al-Quran Al-Karim. Ada yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kemanusiaan ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Apa yang berkaitan dengan persoalan kebangsaan ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya ayyuhan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ini adalah merupakan satu uraian daripada ayat suci Al-Quran Al-Karim tentang perlunya orang itu berkenalan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Kalau yang berkaitan dengan hubungan antar keluarga, yaitu lihat saja di dalam salah satu ayat, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al-junubi was sahbi bil jambi wal sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Hubungan antara satu orang dengan orang lain, antara satu orang dengan tetangganya, ada di dalam ayat ini. Kalau ingin mengetahui bagaimana tentang masa lalu, bagaimana Allah menciptakan alam semesta, lihat saja di dalam salah satu ayat suci. Qul a'innakum la takfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andadan dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilin thumma istawa ila as-sama' wa hiya dukhan faqala laha wa lil ardi itiya taw'an aw karhan qala ta'atina ta'i'an faqadahunna sab'a samawati fi yawmayn wa awha fi kulli sama'in zayyana as-sama'a dunya masabiha wa taqdir al-'azizil 'alim. Ini ayat ini luar biasa menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan bumi dan langit selama 6 periode. Ada. Begitu juga tentang bagaimana tentang kejadian umat manusia dalam perut ibu, ya ada banyak di dalam ayat suci Al-Quran. Bentuk begitu, pemilah begitu, bentuk begitu, mukhalaqatu wa ghairu mukhalaqatin. Itu baru biru bil arham manusia sudah ada bersama. Ini semuanya adalah ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang berkaitan dengan, begitu juga dengan hubungan antara kaum muslimin dengan non-muslimin ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Yaitu bahwa orang-orang muslimin itu, orang-orang kafirin itu tidak boleh diperangi kecuali kalau mereka itu nakal. La ilaha illallah alladzi la tuqatilu fihi wa yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa taqsitu ilayhi innallaha la yuhibbul muqsitin. Jadi ini adalah merupakan salah satu untaian daripada ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan bagaimana sih hubungan antara kaum muslimin dengan orang-orang yang
yanhahumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum, bagi orang-orang yang non-muslimin yang tidak memerangi kaum muslimin dan tidak mengusir kaum muslimin dari tanah airnya, maka mereka tidak boleh diperangi. Mereka harus kita berikan kebaikan kita kepada mereka. Hatta berbuat situ ilaihim, Allah yuhibbul muqsitin. Dan masih banyak lagi para hadirin sekalian. Begitu juga tentang pergaulan pendidikan itu anak. Lihat saja di dalam surah Luqman, wa qala Luqman libnihi wa huwa ya'udhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ashkur li wa ilayya al-masir. Fa jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ya bunayya innaha in talaq, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini coba luar biasa. Al-Quran menyediakan space daripada mushafnya untuk dimuati tentang wasiatnya Luqman. Orangnya nggak begitu, orangnya hitam, tapi hatinya itu putih sekali. Sehingga apa yang keluar daripada mulutnya Luqman itu akhirnya dibakukan dan dimasukkan ke dalam kalam Allah. Dimasukkan di dalam kalam Allah, di dalam Al-Quran Al-Karim. Ini kan luar biasa itu. Karena Al-Quran menganggap bahwa apa yang keluar dari Luqman, orang yang hidup pada masa Nabi Daud alaihissalam, itu luar biasa. Makanya Allah perlu memasukkan wasiatnya Luqman di dalam satu space tersendiri di dalam Al-Quran Al-Karim. Para hadirin sekalian, kemudian salah satu di antara keistimewaan Al-Quran Al-Karim itu adalah siapapun orangnya yang berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim, itu Allah akan memberikan penghargaan. Orang yang mendengarkan Al-Quran saja itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qul Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa ansitu artinya betul-betul mendengarkan Al-Quran Al-Karim. La'allakum turhamun. Dan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada orang tersebut. Sekarang kalau seandainya orang melihat mushaf saja Al-Quran dengan disertai kecintaan kepada Al-Quran Al-Karim dan disertai dengan keyakinan bahwa ini adalah kitabullah, kitabur Rabbi, maka itu dia walaupun dia hanya melihat saja itu merupakan ibadah. An-nadhar ila mushafi ibadatun. Ini adalah merupakan cara Allah itu memberikan apresiasi kepada mereka-mereka yang cinta kepada Al-Quran Al-Karim. Begitu juga ada seorang sahabat yang kalau jadi imam itu selalu membaca Qul huwallahu ahad. Jadi setelahnya membaca Fatihah, itu baca Qul huwallahu ahad dulu, baru kemudian membaca surah yang lain. Seperti begitu seterusnya sampai dilaporkan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi memanggil sahabat tersebut. Kenapa kamu itu berbuat demikian? Ya Rasulullah, inni uhibbuha. Ya Rasulullah, aku cinta kepada surat Al-Ikhlas karena di dalamnya ikhlas hanya bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau surah-surah yang lainnya itu bercampur-campur antara akidah dan syariat. Tapi kalau surat Al-Ikhlas itu semuanya itu hanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha yudkhiluka al-jannah. Kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas itulah yang menyebabkan kamu itu mendapatkan tiket masuk ke dalam surga. Ini baru cinta kepada surah Al-Ikhlas, ya, cinta kepada surah Al-Ikhlas. Begitu juga orang yang cinta kepada orang-orang yang soleh. Ada seorang sahabat, ini yang lain lagi di sini. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inni uhibbu aqwaman wa lam alhaq bihim. Ya Rasulullah, aku itu mencintai para ulama-ulama, mencintai para orang-orang yang hebat-hebat itu, tapi aku masih belum seperti mereka. Apa
alhamdulillah di sini insya Allah para aktivis Al-Quran Al-Karim, terutama yang dari Biro Anti ini, insya Allah semuanya adalah orang-orang yang tercatat menjadi orang-orang yang mendapatkan tiket menuju ke surga. Beda. Karena apa? Karena mereka itu datang ke sini adalah karena cinta kepada Al-Quran Al-Karim, ya. Bukan karena melihat megahnya Masjid Al-Jabar, ya, tapi betul-betul adalah cinta kepada Al-Quran Al-Karim. Para hadirin sekalian, salah satu di antara keistimewaan Al-Quran Al-Karim itu sendiri adalah Kitabun Mubarakun. Ingin ada lagi Kitabun Mubarakun. Coba lihat, kalau saya melihatnya, mengamati mereka yang terjun dalam bidang ta'limul Quran, mereka yang terjun di dalam ta'lim Al-Quran Al-Karim, walaupun kepada anak didik, itu tidak ada di antara mereka itu menjadi melarat, itu tidak ada, itu ada. Ada nggak kira-kira? Mereka nggak ada. Itu bentuk terima kasihnya Allah kepada mereka-mereka yang khidmah kepada Al-Quran Al-Karim. Karena Allah itu senang kepada orang-orang yang berkhidmah kepada kitabnya. Allah itu telah memperlakukan kitabnya itu. Bagaimana cara Allah itu menghormati kitabnya sendiri. Allah itu menjadikan kitab suci Al-Quran Al-Karim itu masih di Lauh Mahfuz. Jadi dijaga betul. Ini adalah merupakan salah satu perhatian Allah kepada Al-Quran Al-Karim. Kemudian Allah itu ketika menurunkan Al-Quran Al-Karim, Allah menyerahkannya kepada malaikat Jibril, malaikat yang paling terlama, malaikat membawa wahyu. Kemudian Allah menurunkan kitab suci Al-Quran pada satu momentum yang bersejarah, yaitu Lailatul Qadar. Allah mencari satu momentumnya dan momentum tanggal ataupun hari yang sangat bagus sekali. Kemudian berikutnya Allah itu tidak menyerahkan Al-Quran itu kecuali kepada Nabi yang mulia, Nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terpilih. Allah menyerahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah merupakan salah satu cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk mensosialisasikan Al-Quran Al-Karim. Apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik dari segi di mana Al-Quran berasal, kemudian kapan Al-Quran diturunkan, kepada siapa Al-Quran diturunkan, itu semuanya adalah merupakan pilihan Allah. Kalau Allah itu sudah memilih sesuatu, bisa dipastikan apa yang dipilih oleh Allah itu adalah merupakan. Dan kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu mensosialisasikan Al-Quran itu sampai 23 tahun, 23 tahun. Tapi ternyata selama 23 tahun itu Nabi kita Muhammad SAW itu berhasil, dan keberhasilan itu luar biasa. Coba menghadapi orang Quraisy, menghadapi orang-orang musyrikin, menghadapi semuanya bisa dilakukan. Sehingga akhirnya puncak daripada keberhasilan Nabi itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan raja Rasulullah Al-Fatihah itu masih dulu fi dinillah afwajah. Ini adalah merupakan keberhasilan Nabi membawa Al-Quran Al-Karim. Kemudian lagi turunnya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ini juga merupakan tonggak sejarah yang luar biasa, yang mestinya kata orang Yahudi, kalau seandainya ayat itu turun pada kami akan jadikan hari itu akan menjadi hari yang akan kami jadikan sebagai hari-hari besar kami. Para hadirin sekalian, terakhir adalah bahwa salah satu daripada hadis Nabi, Inna Allah yarfa'u bi hadzal kitab aqwam wa yadh'u bihi akharin.
Dan Allah bisa menghempaskan manusia ataupun siapa saja yang melecehkan Al-Quran Karim. Wa yadhhabu bihi akharin. Kalau seandainya orang itu mencerca Al-Quran, jangan dianggap bahwa Al-Quran itu adalah benda mati. Al-Quran yang kita baca itu adalah benda yang hidup, akan menjadi saksi pada hari kiamat. Inilah orangnya yang selalu membacaku. Kalau seandainya ada orang yang membakar Al-Quran Al-Karim, ingat saja apa yang terjadi pada saat itu. Ini adalah merupakan salah satu daripada keistimewaan Al-Quran. Dan kemisal Al-Quran itu banyak sekali, Pak. Kalau diuraikan segini, maka mungkin selesai. Tapi karena sudah ada ini, mohon disiapkan waktu untuk tanya jawab. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah kita semua sudah mendengarkan bagaimana tausiah beliau tentang Al-Quran. Kita tidak akan bosan kalau mendengarkan penjelasan tentang Al-Quran.